Di sekolah Pak Agak itu sekolah di itu. Ini dah pos tu Longsor jo banjir ko ada na upuannya jo penanaman Serewangi dan di Bukit itu menurut apa? Kau menurut apa lah? Iya memang lagi kebun-kebunnya si lihat nah. Tapi kan ini yang kona ini nah. Nah maksudnya sebelumnya kan Kecamatan. tanaman-tanaman tua. Kini kan jadi tanaman Serewangi. Iya. Jadi menurut apa lah hubungannya itu antara banjir longsor kojo? Oh nak ni kau di dalam minggu kau nam tujuh juga. Di dalam wangi Serewangi itu dua sekete. Nan lurai ko ibu ko nan tujuh tu. Akhirnya di Rimbo tuh gini masih banyak tanaman garang. Oh nak ada orang ibu lokte kah? Ala pola botaknya. Iya ibu bebas ko nan jatuh lo. Kebun saya teh. Nak saben sore ini dasar ikon nak. Ibu dari gunung-gunung tua. Mediko lah biar rimbo. Tuh. Iya nak lagi kebun beras di dalam. Nah ya. Ibu aja. Kayu-kayu. Iya, Apa lah aku tiba apa ini? Pikiru Nyoboknya. punya bok aku tu jadi. Itu nak dapat apa sebab itu nak lagi dalam biasa orang bolok pe dari gunung-gunung tua. Mungkin runtuh aja dah. Iya. Jadi kalau sebelumnya nak do, mana pernah terjadi. Iya. Sejak mama lah Lu nan daerah kampung lu le. di Kupartamu. Ya. Ya. Lu nan susah waktu di kampung kan lu pernah begarat di daerah dilarang loh. Cuma Jadi apa Pak? Kaimbo itu ya. Bantuan dari pemerintah lah ada sampai situ. lain potang awak tapi dia nyawang no. Nanti bagi-bagin jorong kecil no sado yang kone-kone tanahnya di itu hanya. Jadi bantu apa? Misalnya dari pemerintah dari Lubuk alun ada sampai kamari. Lai kecil orang no potang no seketek lu lai kan tu lewat pula le. Tapi lu nak ya. Lun. Istilahnya yang berkunjung kamari dari Lubuk ada. Alun. Berarti yang kamari itu jorong setempat. Tuh alun lai dari Wali Nagari alunnya alun Julai. Berarti alun ada dikunjungi oleh. alun. Memang Pak dari pintu itu masuk memang banyak titik-titik longsor. Banyak lah kalau di apa ikut dipandang dari mungkin dari Lobu Simen mungkin nampak sekolah Iya. banyak Dari jam 9:30 tadi dari pintu itu baru kemari. iyalah Seharian Pak. dia menilai itu dulu lah nah kaki gunung kan lah banyak mentua Itulah Pak nampaknya kan. ya hampir dari ngarai-ngarai itu nah sejun Iya. nah lagi kebun-kebun ya ini dah sejunnya nah sebelah itu ada ini apa dan itu tuh itulah nan banjir itu nan mabin bantuan apa petang pesi apa ya ayu Rusia nah Iya. nah langsung itulah Berarti di sini saluran dan air itu baru nak sudah. tapi abdi dengan palu aja kah longsor itu lah nanya lo nui ayah pasti macam di sini bendungan kalau PLTA tidak ada nah kau nak banjir dah lurah aja bawa ke Jadi sekolah kau berapa hari diliburkan Pak? Ada diliburkan waktu itu pas bencana kau enggak? libur entah dua bapak entah bapak di libur guru entah lawan ada wajar lena Itu kan SD libur Pak. lain ya SD ya. Sudah Pak, kami coba ya. iyalah malam sekalian Oh, insya Allah Pak. oh malam Kita hari ini mau bincang dan musyawarah dengan masyarakat setempat, jadi mama ceritakan dari orang tua untuk membincangkan kegiatan kita besok pagi yang rencananya kita ingin gotong royong
apa yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa bincang-bincang lepas tentang kebudayaan dan lingkungan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan rahmat kepadanya sehingga kita dapat hadir di rumah Ratu Endun dalam rangka barangkali acara bertatap muka dengan ikatan keluarga Raja di Jakarta. Ada selawat dan berikan salam sama-sama kita berikan kepada ayat ini bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbakti yang membawa rasa nikmatnya dari alam kegelapan sampai ke alam terang sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Datuk Mudun selaku tujuh anak, Doi Pemirsa Ketua Mewakili, seterusnya yang kami hormati Doi Seni Mama, Wakil Masyarakat, dan Santu Muda, seterusnya yang sama-sama kita hormati para rombongan Ikatan Keluarga Perantau Pasaman yang telah hadir di hadapan kita bersama pada malam hari ini. Jadi kami di sini barangkali sebagai pembukaan saja. Barangkali acara kita pada malam hari ini yaitu bisa dikatakan bakti sosial lah dari teman-teman yang ada pada saat sekarang ini. Mungkin apa yang menjadi agenda mereka, barangkali mereka yang bisa menjelaskan lebih detailnya untuk itu kepada rekan-rekan kami yang telah hadir. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mana kita ucapkan sama-sama alhamdulillah dan sebagai terima kasih tentunya tidak lupa kita aturkan kepada junjungan yang kita di pesan Muhammad SAW yang melahirkan dua pendek berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami mewakili dari kawan-kawan perwakilan Ikatan Keluarga Rantau Kabupaten Pasaman di Jakarta dan yang sebagai perpanjangan tangan ataupun lidah. Tidak berada di sini sekitar 5 orang. Itu untuk menyampaikan hajat sebagai buku bersama itulah gitu, sebagai bersama rakyat Pasaman ya. Tentu sebagai itu terima kasih kami aturkan lebih-lebih kepada Angkutan Widato Angkudun dan seluruh jajaran Angkutan ini Nenek Mama, Alim Ulama, Cabai Pandai, Sebelum Bedang dan tenaga nurulnya khususnya yang lain di Kabupaten Tahu. Kami pun mohon maaf sebelumnya sebab ada yang komunikasi sebelum Pak ya. Jadi sebenarnya keberangkatan kami dari Tahu itu hari Sabtu pagi gitu. Maklum yang pernah sampai ke Kota 2 kali baru kami tentu kami yang tahu jalan ya kan. Sementara kawan-kawan dan abang-abang DP yang libur belum pernah, jadi dia belum pernah tahu kenal dengan DP jalan waktu lama sehingga sampailah kami di pintu yang membayar dari Pak Wali sekitar 9 setengah 10 malam gitu.
Kita target malam tadi itu sampai di situ gitu kan. Tapi deklah malam dulu mungkin jalan gitu tempur. Coba dulu pernah kawan-kawan sampai kemari. Itu berpikir untuk istirahat di rumah Pak Wali sekaligus berkabar ke Pak Wali walaupun Pak Wali adalah PJ gitu. Tapi tentu sebagai yang pernah menjadi wali negara itu kan yang kita tahu. PJ itu ini kan Pak Sekcam dibakar dan Pak Sekcam sepertinya dalam rumah Haji Libur gitu ya. Selain dari itu ya rumah kota lagi mau kan perkenalkan izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Mulia Putra. Kalau asal datang gue. Kalau mesti kenal banyak itu si kawan-kawanku apa dan jalan-jalan ini. Tahun 98 kami sampai kemari itu sambung kira anak dari Pak Isa. Nah sebenarnya Iki pun ingin hadir di situ sambung itu gitu kan. Cuma dek kami mengaji hari Sabtu, kebetulan ini hari Minggu ini kan buka konten. Jadi bisa hadir dan titip salam masuk dari Budalki Helmi Dio Pak. Nah keadaan kami adalah pendamping desa pemberdayaan untuk kecamatan Bapak Tunggu Selatan. Jadi itu di Nagari oleh pendamping lokal desa di Nagari. Aku kami pendampingan di kecamatan lah yang turun ke Nagari. Baik itu di selatan maupun di Marus Nilulu. Dan pendampingan kami di situ itulah masuk 2 tahun berjalan 2010 boleh 2020. Dan adik itu yang sebelah kanan kami itu Patah Namun. Beliau adalah ketua Komite Nasional Ketua Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Pasaman. Itu ketua. Itu adalah perwakilan dari pemuda Kabupaten Pasaman, nama Aulia, tinggal di Kutorajo, Kota Nopan. Hal itu Bobini Kemanggung, tinggal di Padang gitu kan. Cuma ada lain hal desa sama yang itu bencana gitu sama, beliau pulang dari Padang. Kalau si Beb langsung kenal gitu saja kan, banyak orang yang semua punya gitu. Nah kalau adik gitu Jaini itu sama pemuda dari Pasaman, Pasaman. Nah khusus untuk Kakanda kami di Tanjung, beliau adalah dosen sejarah dulu di UNINEP Medan dan ini adalah penulis baik itu sastra maupun sejarah. Nah dari berbagai warna itu yang kami tipu kemarin untuk sebagai perpanjangan lidah atau tantangan dari abang-abang atau pembeli apa itu yang di Jakarta sebagai ikatan keluarga Kabupaten Pasaman yang merantau di Jakarta. Nah sebenarnya ladang kami di sini mengapungi sebagai minta maaf dan mulai komunikasi dari awal. Tentu ketika sampai tadi sore kami disuruh dia bangku, disuruh di rumah bangku kami istirahat, makan dulu yang minum, alhamdulillah gitu kan, terima kasih banyak gitu. Jadi dari situ-situ, dah bermanfaat. Kami lagi hajat yang akan disampaikan dan itu berarti kita lakukan bersama-sama dari ikatan keluarga Kabupaten Pasaman, bukan kita Pasaman yang merantau di Jakarta. Tentu kami selagi sudah ya. Aku kenal lu sama udah lu gitu kan. Bagaimana nanti rancang kami selagi aku yang mau ikut khusus untuk memperelok jalan gitu. Sebab kalau jalan kami itu nanti itu untuk sopan deh, kita tidak bisa manual artinya dengan awak manusia kan. Dapat buat tunggu dan jadi itu kami dengan salah seorang lain mencoba yang di jalan. Memang lain jembatan itu runtuh itu. Jembatan untuk kelompok kami deh. Ini batangnya itu lah bodang sekitar 5 meter lagi gitu. Namun terlepas dari itu, tentu kami solah itu angkuhan klinik mama kami itu apa yang bisa kami bantu secara tenaga fisik. Jadi kalau untuk apa namanya buka atau BK mungkin banyak lagi kami bawa dari tadi sedikit nanti ke Sulawesi bersekolah nanti ke Gunung gitu. Jadi mungkin sebagai gambaran awal dari kami mungkin itu udah yang bisa kami sampai gitu ya. Kalau lebih jauh nanti kok di mana lokasi kami mikir ini itu yang pertama. Yang kedua adalah
Jaso antara pribadi dan kami dari kawan-kawan, mulai dari SD sampai kuliah, bahkan di kurang sejarah, kita belum pernah menemukan rotan-rotanku dibahas secara rinci di dalam buku sejarah. Padahal rotan-rotanku adalah tonggak pertama ataupun awal dari kemerdekaan Republik Indonesia itu bermula dari rotan-rotan. Sehingga kami pun ketemu udah percaya kalau rotan-rotan itu pernah menuliskan sejarah gitu, untuk mempertahankan keeksistensian NKRI dan gempuran militer agresi militer Belanda yang kedua. Itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap di Belanda, dibuang ke Bangka. Sehingga diagenlah semacam mandat. Jadilah Sapirudin Pelabuhan Negara itu menjadi pengganti presiden. Dia nyesah sebagai presiden. Ternyata Sapirudin itu ini pernah di rotan-rotan. Kalau kami cerita tentang di akhir 2019 dengan Pak Obak yang di Pintuai, di rumah Pak Wali, aku tak tahu tuh menjapui mantan aja untuk Pak Sapirudin, dan rumahnya ada di Pintuai. Maka kami sampai ke tamu 2019 kemarin, sama Riki mau buahkan endang kemari. Kalau mungkin apa-apa udah masihnya, kami lah sudah itu. Kami nggak bukti, dia mulai. Ternyata lain gitu lah. Dan di muka rumah Soko ada, rumah Godang itu lain rumah sekolah. Jadi apa itu pun kami cerita-cerita. Kalau anak-anak tahu tentang cerita itu mungkin salah satu yang paling suhu di kampung itu yang apa? Baru meninggal ya, baru meninggal sekitar 3 bulan gitu. Nah, kami pun berlangsung terharu gitu kan. Nah, sebab dalam sangkawan itu apa adun jangan coba itu boy. Sehingga ketika kita berbicara tentang sejarah, itu bukti sejarah pula yang hidup. Inilah nanti akan bercerita tentang rotan-rotan. Kalau kami yang datang tentu berapa-apa kan, kita Indo gitu kan. Nah, tapi kalau langsung cerita sama apa tuh, tentu itu bisa kita bertanggung jawab. Tapi walaupun begitu ya baik aja, tentu Tuhan yang tunjuk. Nah, itu beruntung melalui cerita dengan Uda tadi, satu apa dari apa mungkin masih bisa memberikan ketenangan. Dan dari kelanjutan kita Wafadu Malam, kami menginginkan bahwasanya itu tuh berlanjut. Kami tidak muluk-muluk untuk rotan-rotan. Sebagaimana Sapirudin Pelabuhan Negara itu pernah di Payakumbuh. Mengapa para pakar memilih Payakumbuh itu untuk dibangun monumen di atas tanah seluas 50 hektar? Itu dibangun monumen dengan sekian, kalau tidak salah 42 miliar. Nah, kita bisa nanti melalui kesepakatan kita bersama. Tidak usah 45 miliar untuk monumen Sapirudin yang ada di depan. Kita cukup perbaiki infrastruktur kami, perbaiki jalan kami kemana. Kalau terkait dengan rumah suku gitu, itu dipugar, tapi bukan diganti. Mana merusak kita belok, itu kayak mode asli ini. Sehingga ketika adik-adik kita SD, SMP, SMA ataupun lain mahasiswa kita yang di Padang dari Makassar Selatan khusus, ketika orang pun nanti berbicara tentang sejarah, orang tuh pulang ke kampung. Di kampung itu dengan sejarah. Salah satu mempertahankan NKRI itu di situ. Ini pertanyaannya adalah Indonesia dengan Pasaman Tuadu, Kabupaten Pasaman Tuadu hanya beriring-iringan. Kalau tidak salah 2 bulan jarak. Indonesia dulu merdeka baru mulai Pasaman sekitar 2 bulan. Artinya ketika Indonesia lah merdeka 74 tahun, maka Pasaman pun lah lahir 74 tahun ketika punya kabupaten. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kami yang di Makassar Selatan, khusus di Lautan Botang Negeri, Muara Semeru, bukan bagian dari Indonesia? Kalau bagian dari Indonesia, kenapa sepanjang ini pembangunan tidak ada di sini? Buka jalan, bukalah gitu. Berbuatlah gitu. Karena di situ adalah salah satu daerah yang mempertahankan Republik Indonesia. Melalui Malang, kami berusaha sejak kejadian awal bencana itu ada satu tanggal 25 ya. Kami hari Minggu pagi itulah berangkat sama si guys kemarin, bertiga sama kawan kita dari Selayar. Kami sampai hari sampai itu. Melalui bencana kita coba klarifikasi berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab kepada publik. Sebab kami lain di lokasi. Sampai di Sungai Tua itu pun lainnya BI itu lain Bubaun gitu lah.
Nanti menggali ke sini anda, tapi datang sini di sini lolos, sini lolos kan itu. Di mana titik bencana yang lain di negeri Malaysia sini lolos kami tiba, kecuali Lutan Gotah. Dan Lutan Gotah mungkin melalui betul-betul hati dan kawan-kawan bisa mengirim ke aku ke bawah, nanti memberi cerita tentang Lutan Gotah. Dan kami belum sampai ke Lutan Gotah, itu udah bisa cerita gitu kan. Kayunya batu bodan jalan kayu gitu kan. Kalau SD kan pindah sampai ke SD, apakah yang berkonek SD dulu gitu kan. Itu kan nanti bisa kami buat semacam laporan kepada Bapak Ibu gitu yang lain di Jakarta. Itulah sebagai kepedulian kita bersama. Selain dari kita sekabupaten, gitu, tentu sebagai seiman dan setakwa itu adalah bersaudara. Kalau sakit sulang, sakit agama. Ini keinginan kami tentu itu. Mungkin itu aku cukup banyak dari kami. Kalau lain mungkin yang akan lagi silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mama, angku ahli ulama, cerdik pandai, pemuda, menekan dan hadir di ruangan ini. Ambo dari Bonjo. Ambo tidak menyangka maksudnya Indonesia itu ada untuk ikut. Jadi alamannya catatan Ambo ketika pertama masuk ke Siko malah tiba di Bangkok. Akajino. Capek mau tiba di Bangkok macam. Mau foto mau di Bangkok sebentar. Bangkok kan Thailand tu. Dekat petani. Jauh lah macam. Foto dah, tapi belum bisa diposting. Ambo akan membuat tulisan. Bajalan dari mall Jawa le mall setengah jam lagi bang Cing. Dari Bangkok ke Pintuai setengah jam lagi. Iki ya. Paling bonceng nak tahu. Alat 2 jam mall Jawa le setengah jam lagi. Alat 2 jam setengah jam juga. Ikut Bangkok batu itu jauh aku dari memang tidak Indonesia dah bicara. Awak tadi berpikir ini memang bukan Indonesia. Amal lewatlah sampai di Bangkok. Lalu jam setengah 10 malam kami berangkat jam 10 pagi dari Tapui. Oh ini 2 balik jam baru sampai lewat Bangkok Jawa. Alat ibu mau anu macam. Oh ini ikut setengah lagi gitu. Jadi habis sarapan dilayani oleh wali nagari, mantan wali nagari, maaf. Berangkat kami setengah 10 dari Pintuai. Jauh rotan kota ke Cepa Wali. Datang si mulu. Di apa kodenya untuk wali. Ikut saja nih. Apa macam? Ikut saja. Pak Wali kan mengecek. Setengah jamnya macam. Nanya apa dia? Nanya apa dia? 2 jam. Awak lebih banyak berjalan daripada naik Honda. Dia takutnya. Masalahnya sama-sama balik. Supir Jawa, mandi bonceng, sama-sama balik. Saya 80, saya 90. Itu masalahnya. Jangan calik ke kanan. Bapak loh. Oh nih, calik. Kemudian tiba di rumah angku jam setengah 5. Setengah 10 sampai jam setengah 5, setengah jam. Ini ditipu ya aku. Tapi jual ya aku. Dia balik kan. 50 mana tahu laku kilo di kilo sih kok. Awak paling balik kan. Kok 50 sekilo udah kok dijual. Tadi cerita. Baru mencari hari ini. Yang pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak terputus, tidak menjadi seharusnya Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta
ditahan ke Bangka. Tapi Indonesia tetap berlanjut ketika dipimpin oleh ketua, yang kemudian ada juga penyebutannya bukan ketua, tapi presiden PDRI, pemerintah darurat Republik Indonesia. Satu di PDRI yang di Payakumbuh dan Payakumbuh, satu di India, New Delhi. Dan di New Delhi sudah balikkan mandat, tinggallah. Ternyata di mana? Di Rotan Gota. Kalau itu tidak diakui oleh dunia, Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah benar-benar tidak ada. Tapi saya ketika negara Indonesia sebagai negara, saya tidak melihat perjalanan dari Tapus mulai masuk jalan sampai ke Bangkok tuh sampai sekarang. Saya tidak melihat Indonesia hadir di sini. Maksudnya dalam artian secara fasilitas. Apakah orang Tapus sama orang sampai kemari, Tapus itu Indonesia, ini enggak Indonesia. Kalau saya, sementara yang melanjutkan keterputusan Indonesia adalah Rotan Gota. Kalau saya membuat judul tadi saya bilang, Indonesia tak jadi putus, kaulah si Rotan Gota. Itu visi saya tadi. Indonesia tak jadi putus, kaulah si Rotan Gota. Jadi kalau hari ini enggak juga, pertanyaannya apa nawaitu kita bersama yang bisa disamakan, yang bisa kita lakukan. Kebetulan hari ini saya bergerak di bidang kebudayaan, kesejarahan dan lingkungan. Saya mau berbicara sedikit. Saya datang kemari karena alam. Karena alam. Saya datang kemari karena air. Kalaulah tidak air membawa batu-batu itu sampai di samping SD 13 si Rotan Gota, saya tidak sampai kemari. Berarti saya diantarkan air kemari. Saya diantarkan batu kemari. Saya. Nah pertanyaan hari ini, kenapa kita semua tidak kembali kepada alam? Kita sadar kita ternyata biar air itu nggak turun, ayo kita jaga yang di atas itu nggak turun airnya. Pakai apa caranya? Saya melihat tadi berkelungkang-pungkang, fotonya saya lengkapi. Ada dua pagut saya pohon batang akar, 2 pagut. Saya bilang ini kok pandai pula dia turun sendirian. Dalam hati saya, karena dia dipotong-potong, dipotongnya bukan pakai kampak. Nah ini kita bicara kenapa? Ternyata saya datang kemari diantarkan oleh air, oleh batu, dan kayu-kayu yang berkelingkang-pungkang itu. Kalau nggak sampai saya kemari. Nggak sampai saya kemari. Pertanyaannya, harus kita buat lagi kayu-kayu seperti itu. Biar datang lagi kepada kita. Ayo sama-sama. Gimana agar kayu-kayu ini tetap dia sehat seperti kita. Biar aja lah dia hidup di atas itu. Karena kalau dia hidup di sana, air pun tidak akan berani menyerang kita ke bawah. Mari sama-sama menjaga lingkungan. Gitu. Kita pulang ke alam. Kalau saya menyebutnya kepada kawan-kawan, kita pulang ke hulu. Berhamburan, berkejar-kejaran sampai ke SD. Rondong. Saya membayangkan suaranya, nggak terbayang oleh saya. Ketakutan apa yang terjadi di telinga saya. Saya lillahi ta'ala, saya nggak siap dengan bunyi-bunyi batu yang bunyi, saya nggak siap. Saya nggak siap. Ngeri saya, merinding dari tadi. Aduh, hebat Rotan Gota. Menjaga NKRI. Nah, satu lagi, ayo kita jaga si hulu itu. Yang alam itu kita jaga juga, biar tetap berlanjut. Nah, maka karena itu, saya mengajak kita bersama, ayo pulang ke hulu. Pulanglah ke hulu, jagalah hulu itu. Berarti kita menjaga yang di atas itu. Mari kita sejahterakan hidup kita, tapi tetap jaga yang di hulu. Jangan semuanya dihabisin. Dan satu. Yang kedua, caranya, kemarin kita ketemu eskavator ya. Bukan eskavator, tapi yang gelinding-gelinding itu. Kami baru turun dari Pongian sedikit, dia naik untuk pulang. Ke pasangan, ke Lubuk Skaping,
Kalau kita baru mau turun dia udah mau pulang, saya bilang. Gimana ini? Tapi katanya mau 2 kali 7 hari, 14 hari nak mengerjakan. Kita dengar-dengar informasi segala macam sudah kita dapatkan, itu urusan pemerintah. Tapi hari ini ada cara terbaik kita mendesaknya. Kita yang bergiat. Satu yang ditawarkan oleh kawan-kawan, kalau memang bersama-sama kita menunjukkan bahwa kita adalah satu. Kitalah yang menyatu, yang menjadikan Indonesia ini dulu. Kita buktikan gotong royong mungkin besok pagi. Tapi kesepakatan dulu lah. Saya tidak berani mendahului. Yang kedua, setelah ini kita buat kegiatan yang pusatnya di Rutan Kota sekali sebulan. Namanya Panggung Budaya. Kita hidupkan di semua kejorongan di Matuse, sanggar-sanggar seni. Saya siap untuk sekali sebulan datang kemari. 3 hari saya di sini. Kita buat kegiatan terus. Tapi caranya, acara pertama kita datangkan gubernur, kita datangkan danrem. Danrem itu kalau di kecamatan ada yang danramil, di atas danramil namanya dandim, kabupaten, di atas dandim satu provinsi namanya danrem. Insya Allah saya bisa mendatangkan danrem kemari. Saudara Fatah, kita komunikasi, insya Allah bisa menghadirkan gubernur. Kita suruh buat acara di sini. Kita cuma ngundang mereka berdua, kita nggak ngundang yang lain-lain. Karena nanti orang mereka berdua mau kemari, yang kelintang pungkang itu bukan dia. Yang di bawah-bawah itu kelintang pungkang. Biarin aja kelintang pungkang deh. Kita nggak ada urusan sama mereka. Kita ngundang danrem sama gubernur. Begitu sekali acara selesai, jangan berhenti. Tiap bulan kita buat. Sekali sebulan di minggu keempat. Adik-adik kita tampil di sini. Ada telepon tadi Pak ya? Iya. Di Kipano ya? Iya. Oke, siap. Sudah ada. Kalau kita demon-demon, menurut saya udah nggak zamannya. Kita demon tapi mengiris-iris jantung itu sampai tergores-gores gitu. Gitu. Maka agenda yang kita tawarkan adalah kegiatan panggung budaya Rutan Kota sekali sebulan. Nenek mama, bondok-bondok, sama-sama kita duduk di dekat Dosopo ini nonton rame-rame. Begitu fotonya, videonya kita kirim. Fotonya kirim. Sampai capek mereka, sampai capek. Letih dia, udahlah kita buatlah jalan untuk sana lagi dah. Dah. Begitu selesai. Terima kasih. Kami bagian dari Indonesia.